Oke, jadi sekali lagi ya kita punya materi. Ya, kita punya materi hari ini masih di protokol. Jadi akan saya share ya screen-nya. Oke, sudah bisa kelihatan ya. Jadi kita akan bahas hari ini materi tentang port numbers ya. Materi tentang port numbers. Oke, jadi kalau kita bicara port sebenarnya nanti ada materi ya, materi khusus namanya socket. Tapi kita akan bahas dulu setelah ini ada namanya three-way handshakes. Tapi ini kita masuk dulu di port number ya. Nah, Anda seringkali melihat konsep seperti ini ya. Jadi ada protokol type, kemudian ada IP, kemudian ada port. Ya, kalau seperti ini disebut dengan socket address. Apa itu socket address? Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, yang akan saya bahas adalah di port sini, ya, di port. Oke, port number ya untuk port yang ada itu mulai dari 0 sampai 65535. Nah, dari 0 sampai 65535 ini ada terdiri dari 3 ya. Ada yang namanya well known ports ya, ada register ports, ada dynamic, private and ephemeral ports. Nah, kira-kira apa sih ini port ini ya? Apa ini port ini? Saya kasih contoh saja ya, ini port 80 nanti ditunjukkan sebentar. Ini port untuk web. Jadi sebenarnya ketika Anda buka sebuah alamat web, itu Anda portnya buka di port 80 untuk yang HTTP ya, yang non HTTPS. Namun secara default port ini sudah tidak ditulis lagi di browser. Namun sebenarnya ketika Anda akses sebuah web, itu Anda gunakan port number 80. Ya. Nah, untuk list of ports, Anda lihat di sini well known. Ya, Anda lihat sini. Jadi kayak contoh ini misalkan port 1 itu untuk TCP port service ya. Jadi Anda lihat saja di sini. Oke, ada berapa ini ya? Nah, ada sekian ya. Ada 248 untuk well known. 248 untuk well known. Kira-kira kalau keluar di ujian ini bisa dihafal ya semua ini. Banyak sekali ini. Oke, kemudian untuk yang register ya, ini daftar port yang register. Oke, Anda bisa lihat. Ini nama portnya portnya ya. Portnya unsigned integer, kemudian penjelasannya apa, description-nya apa. Oke, nanti saya bagikan file ini. Ya, ini yang register Anda lihat. Nah, ini kalau hafal ini. Nah, pokoknya banyak ya, ini scrollnya sampai kecil begini. Oke, kemudian ada dynamic atau private ephemeral ya. Ini kalau ini bisa dihafal. Nah, cuman yang Anda akan hafal adalah ini. Nah, apa ini? Jadi ini adalah menurut Yana ini adalah most common atau port yang paling sering atau paling banyak digunakan. Ya, most common ports yang sering digunakan. Oke, mulai dari port 20. Port 20 itu apa? Port 20 itu, port nomor 20 itu untuk FTP ya. File Transfer Protocol. Kemudian port 21 juga untuk FTP ya. Tapi kalau 20 untuk data transfer, yang 21 itu untuk command control. Nah, pada hari ini setelah saya bahas port number, kita akan coba melihat bagaimana itu FTP ya. Kita akan coba melihat bagaimana itu FTP. Kemudian port 22 itu untuk secure shell. Jadi kalau Anda di sistem operasi Unix atau Linux, Anda mau lakukan remote ya, Anda bisa gunakan SSH ya, Anda bisa gunakan SSH untuk remote session. Lalu untuk telnet ya, untuk 23 port nomor 23 itu digunakan oleh telnet ya, sama juga untuk remote login service. Kemudian port 25 ya, port 25 itu untuk mail ya. Jadi kalau mail itu ada beberapa protokol yang digunakan, ada SMTP ya, ada SMTP untuk mail ya, ada POP3 ya, ada IMAP, dan ada SNMP. Itu ya. Jadi untuk protokol email ya, kalau Anda gunakan email, Anda kirim email, Anda terima email ya, itu sebenarnya menggunakan port-port ini. 25 untuk SMTP ya, kemudian port 110 untuk POP3 ya. Lalu 161 untuk SNMP. Berikutnya adalah DNS ya. Domain name system, nanti akan ada pembahasan sendiri lagi untuk DNS ya. Domain name system ini fungsinya untuk mentranslasikan ya dari IP ke bahasa yang dimengerti oleh manusia atau sebaliknya ya.
jadi domain ya, name. Itu portnya 53. Kemudian yang paling banyak ya, itu port 80, yaitu port HTTP atau World Wide Web ya, itu port 80. Lalu NTP itu portnya 123, Network Time Protocol. Jadi kalau Anda aktifkan NTP ini, NTP ini merupakan dia akan membuat ya, dia akan setting Anda punya jam ya, Anda punya jam itu dengan menggunakan ini, protokol Network Time Protocol. Oke. 123 itu ya. Kemudian 143 tadi ya untuk IMAP, 161 untuk SNMP untuk email yang tadi, dan terakhir adalah 443. Jadi kalau Anda membuka website ya, misalkan Anda lihat itu HTTP, itu berarti Anda gunakan port 80. Tetapi ketika Anda lihat ada gambar kunci ya, atau di encrypt ada sertifikatnya, atau dikenal dengan HTTPS ya, S-nya itu secure, maka Anda itu sementara mengakses dengan menggunakan port 443. Oke. Jadi sekali lagi ya, ada 20, 21, 22 dan seterusnya sampai 443. Ini adalah most common port number ya, jadi yang digunakan, dan Anda wajib menghafal ini. Ya. Ini dia punya kegunaan ya. Kegunaannya atau dia punya apa ya? Description ya. Oke. Jadi silakan Anda dihafal ini. Nanti saya akan kasih file ini ya, saja. Oke, nanti kita akan coba semua ya. Saya akan coba demokan protokol-protokol ini, dan pada hari ini kita akan belajar ya, atau saya akan menunjukkan kepada demo protokol di port 20 dan port 21, atau kita akan coba FTP. Oke, saya share dulu ya. Jadi ini akan kita lihat hari ini. Saya share sebentar. Oke. Mungkin saya share saja semua ya. Oke. Nah, jadi yang akan kita gunakan untuk demo hari ini, Anda bisa lihat di sini ya. Di sini ada ini, kalau di ini enggak auto hide ya, atau karena ada chat atau apa yang enggak dibaca ya. Dia auto hide ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi saya ambil apa ya, software atau perangkat lunak untuk FTP ini. Ada banyak ya, banyak vendor yang menyediakan. Tapi kali ini saya ambil yang dari FileZilla ya. Saya akan install FileZilla server. Jadi kita belajar sekarang protokol FTP, di mana kita akan mencoba FTP server dan FTP client ya. Jadi untuk FTP servernya saya download dari sini ya, FileZilla project ini. Kemudian saya download ini dan saya install. Kemudian untuk FTP-nya klien juga saya pakai yang FileZilla. Ya, jadi sebenarnya bebas Anda menggunakan apa. Setelah di-download, untuk ini ya, untuk FTP servernya akan muncul seperti ini ya, akan muncul window ini, FileZilla server. Yang Anda akan lakukan adalah Anda akan buat account ya. Jadi kalau kita bicara FTP, File Transfer Protocol. Jadi di mana Anda mendapatkan account dan Anda mendapatkan hak akses ya, entah itu write ya atau cuma read dari user tersebut ya. Jadi Anda bisa transfer file. Nah, sekarang kita akan buat dulu accountnya. Ini kebetulan saya sudah buat account, saya remove dulu. Ya, saya buat account namanya Comnet. Oke. Kemudian passwordnya saya kasih 1 sampai 7. Kemudian folder yang saya share, misalkan saya sudah buat folder tadi ya, ini praktek FTP. Kemudian hak akses dari user tersebut ya di folder ini. Bisa untuk dari segi file bisa read ya, saya coba read write ya, semua saya kasih full access. Untuk directory atau foldernya juga saya kasih full access. Oke. Nah, kalau sudah ini kebetulan saya install FTP server dan FTP kliennya di satu komputer ya. Tapi pada dasarnya Anda bisa ada FTP server di mesin yang lain atau komputer yang lain atau di server, dan kliennya bisa dari
komputer lain juga. Nah, ini saya cari tahu dulu IP saya ya. Oh, sorry, typo ya. Ini IP di komputer saya ini 10.10.10.106 ya. Berarti saya akan connect ke server. Jadi saya ini sekarang sementara mengakses menggunakan FTP client. Saya mau coba akses ke FTP server. Oke, 10.10.10.106 tadi ya. Username-nya Comnet. Passwordnya 1 sampai 7. Portnya 21 misalkan ya. Nah, ini lihat ya, ada boleh port 21 atau port 20 ya. Saya coba quick connect. Oke. Nah, oke, saya sudah berhasil masuk ke dalam ini ya. Nah, sekarang saya coba transfer ya. Saya coba transfer file ini. Saya coba transfer ke sebelah. Nah, sudah berhasil ya. Nanti akan ada sukses di sini. Successful transfer. Saya transfer file ini. Kita lihat di folder tadi ya. Di mana ya dia? Nah, ini ya, sudah masuk ya. Sudah masuk. Oke, misalkan ada, karena tadi saya memberikan hak akses terhadap file dan folder full. Misalkan saya ada buat sebuah file ya, text file misalkan, coba hapus. Saya isi sembarang data ya. Oke. Nah, ini kita akses dari sini. Saya coba refresh ya. Nah, sudah ada. Karena saya memiliki full akses terhadap direktori ini dan juga file yang di dalam ini dari hasil FTP server tadi, maka saya bisa apa? Saya bisa hapus ini. Saya hapus ya. Nah, saya hapus. Anda lihat di direktori saya ini, itu juga terhapus. Kenapa? Karena saya memiliki hak akses penuh. Oke, sekarang coba kita edit ya. Sekarang coba kita edit ini ya servernya tadi. Coba kita edit. Misalkan ini saya hanya punya akses read ya. Saya hanya punya akses read. Oke. Kita coba connect lagi ya. Oke. Misalkan ada file tadi ya, ada file. Saya coba isi ya. Oke, saya refresh. Nah, ini ya. Saya coba hapus ya. Saya coba hapus. Nah, tidak bisa. Anda lihat pesannya di sini. 550 itu artinya permission deny. Saya tidak ada hak akses untuk menghapus file yang ada di sini. Oke. Nah, kegunaan dari FTP ini ya, kegunaan dari FTP ini kalau kita implementasi, misalkan Anda nanti akan saya coba buat kelompok ya, Anda coba demo. Misalkan Anda di sebuah organisasi atau perusahaan atau di tempat kerja Anda, itu ada misalkan 2 departemen. Ya, ada departemen marketing dan ada departemen accounting. Ya, ada departemen marketing dan ada departemen accounting. Ada folder ya, ada folder yang di-share ya, di-share. Namun folder dari marketing ini ya, itu bisa diakses oleh accounting, artinya diakses full. Oke. Sedangkan untuk folder ya, folder dari accounting ini si marketing itu hanya bisa akses tapi dia cuma bisa lihat. Contohnya begini. Kenapa cuma lihat? Karena si marketing cuma bisa lihat budget berapa yang diberikan oleh bagian accounting kepada mereka marketing, sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan mereka. Oh, jadi ada misalkan ada budget yang di-share. Oh, ternyata marketing itu seperti ini budgetnya ya. Hanya bisa melihat. Oke. Kemudian dari marketing ya, file dan folder marketing itu bisa diambil ya, atau bisa dilihat, atau ada full access terhadap marketing. Kenapa? Karena mereka akan mengambil itu untuk apa ya? Bisa untuk posting ya, untuk posting atau untuk membuat laporan keuangan dari hasil penjualan. Nah, itu Anda bisa gunakan konsep FTP server ini. Jadi, setiap user itu memiliki hak akses yang berbeda-beda. Karena kalau Anda gunakan sistem folder share ya, atau sharing folder seperti biasa, itu tidak bisa seperti itu, ya. Semua bisa. Jadi kalau Anda share dan full ya, semua bisa akses. Tapi kalau Anda lakukan sharing file menggunakan FTP, Anda bisa buat dia hak akses, dan juga Anda bisa buat dia folder mana atau direktori mana yang digunakan untuk sharing ya, dan itu masing-masing ada hak aksesnya. Nah,
FTP sendiri itu menggunakan port tadi ya, port 20 dan port berapa? Port 21. Oke. Nah, di pertemuan berikut kita akan coba port-port yang lainnya, contoh port 22 untuk SSH, dan nanti akan ada materi DNS ya, ada materi DNS untuk port 53 yang tadi, apa itu DNS, contohnya ya, kayak contoh misalkan .com ya, .org itu apa sih ya? .go.id itu apa sih? Bagaimana cara kita daftar? Siapa yang mengatur itu? Ya, gratis atau tidak untuk DNS? Ya, apakah kita bisa membuat lokal DNS? Ya, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikut. Nah, untuk pertemuan kita kali ini ya, saya berikan kesempatan untuk sisa waktu ini, saya berikan kesempatan kepada Anda untuk download file Sila server dan klien. Oh ya, saya sudah buat kelompok yang lalu ya? Atau belum? Oh, belum ya. Oke, berarti sekarang kita buat kelompok dulu ya. Oke, jadi saya stop.